Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang tak terhingga dilimpahkan pada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dua nikmat istimewa yang insya Allah akan menjadi jaminan kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga nikmat-nikmat lainnya seperti nikmat sehat walafiat yang berkah semua itu kita bisa melangkahkan kedua kaki kita, meninggalkan segala kesibukan duniawi kita demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Juga nikmat-nikmat lain, wabil khusus nikmat hidup berada dalam sunnah Rasulullah SAW. Karena nikmat ini yang paling urgen dalam kehidupan beragama kita. Sebab kalau kehidupan beragama kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak ittiba kepadanya, maka perlu kita mawas diri, perlu kita tanamkan rasa kekhawatiran dalam diri kita. Kalau nanti di padang mahsyar kita ditolak untuk bisa minum air di telaga Haud yang nikmatnya tak terhingga, satu tegukan air telaga Haud menyebabkan hilangnya haus selama dalam persidangan padang mahsyar. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Salawat dan salam selalu kita junjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teristimewa, manusia pilihan yang Allah pilih dari berbagai macam manusia ciptaannya. Pilihan khusus ini teristimewa adalah untuk bisa memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia untuk mengikuti jalannya. Karena itu beliau disebut sebagai rahmatan lil aman.
Hanya saja tidak setiap orang tergerak hatinya untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyaknya hal-hal yang bisa membuat orang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patutlah kita bersyukur sebagai umat beragama kalau kita berada dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat, pada kesempatan ini kami berwasiat kepada diri kami sendiri, juga kepada jamaah semuanya. Marilah kita selalu berupaya dengan segala kekuatan, segala ikhtiar untuk terus dan terus menerus meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar dalam ucapan belaka, tapi bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hal ini sangat penting sekali. Setiap Jumat, seluruh khatib mengikuti apa yang diserukan Rasulullah SAW untuk menyerukan kepada jamaah untuk terus meningkatkan nilai-nilai ketakwaannya. Itu yang selalu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Seruan yang terdapat surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini seruan sejak 14 abad yang lalu sudah Rasulullah gaungkan kepada umatnya, para sahabatnya pada saat itu, yang dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'in dan salafus saleh berikutnya, mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang bagaimana? Jadi katakan benar-benar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sangat mewanti-wanti ini jangan sampai dilupakan oleh para khatib untuk menyampaikan kepada jamaah. Karena kalau khatib lupa menyampaikan, gugur khutbahnya, karena salah satu rukun menyampaikan nilai-nilai ketakwaan kepada jamaahnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai ketakwaan harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita mengabaikan nilai-nilai ketakwaan, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah SAW, kita khawatir pada saat ajal menyebut kematian kita. Dan diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam kondisi kita beragama Islam. Karena tadi dikatakan Islam salah satu jaminan bagi orang untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mati di luar Islam, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam tidak sekedar Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang betul-betul istiqomah, pedoman, panduan hidupnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itulah yang kita ikuti. Kalau Rasulullah tidak mengerjakan, Rasulullah tidak memerintahkan, tidak mencontohkan, jangan kita lakukan, jangan kita ikuti. Kita jangan menyelisihi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan hambanya dari berbagai macam kultur, budaya, martabat, derajat,
dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak mengukur hambanya itu dari martabatnya, apakah dia keturunan bangsawan atau rakyat jelata, seorang pejabat atau rakyat biasa, seorang kaya atau fakir, tampan atau kurang, cantik atau kurang. Nah, Allah tidak melihat dari situ. Allah melihat dari apa yang tertuang dalam potongan surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang awalnya itu bukan apa-apa, bukan derajatnya, bukan kedudukannya, bukan martabat, bukan ketakwaan dari seorang hamba, itulah yang Allah nilai. Sejauh mana kita sebagai seorang hamba betul-betul merasakan nilai-nilai ketakwaan dalam hidup kita sehari-hari full. Sebagian Allah kehendaki, ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kita juga jangan membiarkan keluarga kita, ajak keluarga kita untuk beragama dengan benar. Islamlah dengan yang sebenar-benarnya, yang maksimal, yang paripurna. Udkhulu fisilmi kafah. Jadi jangan sebagian kita suka dari ajaran Rasulullah, sebagian tidak kita suka. Begini-begini kok sepi-sepi aja beragama. Rasulullah mengajarkan tidak beragama dengan ramai-ramai. Jadi kita mengikut agama jangan ikut siapa-siapa. Keramaian bukan wujud dari sebuah kebenaran. Jadi kebenaran sebenarnya adalah Al-Quran dan hadis. Hadis yang mana? Hadis yang sahih, minimal hasan, bukan hadis dhaif, maudhu, hadis palsu dan sebagainya. Nah, kita dalam menerapkan nilai ketakwaan dalam hidup kita kadang-kadang tidak paripurna, masih ambigu. Kalau kita betul-betul menanamkan nilai ketakwaan dalam hidup kita pegang satu huruf saja, tak, tadarruk, tunduk. Sejauh mana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Tatkala perwakilan Allah di bumi memanggil umat manusia dengan seruan hayya 'alas shalah, seberapa banyak orang yang tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil melalui perwakilannya di bumi para muazzin, lalu orang yang mengaku Islam mendengarnya, tapi dia lebih tunduk pada pekerjaannya. Tanggung, pekerjaanku belum selesai. Berarti ketundukan pada Allah perlu kita pertanyakan untuk diri kita sendiri. Benarkah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Kalau muadzin memanggil kita masih peduli dengan pekerjaan, berarti kita menghayati panggilan yang berikutnya. Hayya 'alal falah. Allah mengajak kita itu untuk meraih sebuah kemenangan. Seberapa besar itu dunia yang kita akan lakukan, Allah lebih daripada itu akan memberikan kepada kita. Jadi Allah memanggil kita untuk sholat dalam rangka untuk meraih kemenangan dunia maupun akhirat. Sehingga dengan demikian, kalau kita merasa sebagai orang yang bertakwa, lalu Allah memanggil kita masih mengabaikannya dan lebih mengutamakan dunia, kita perlu introspeksi, perlu muhasabah diri. Apakah saya betul-betul sebagai hamba yang bertakwa, yang selalu diingatkan oleh Rasulullah dan para khatib berikutnya, tingkatkan nilai ketakwaan kita dalam kehidupan beragama, agar apa yang hendaki pada kita ini kita bisa wujudkan. Karena sebenarnya Allah sangat sayang sekali kepada kita.
Sehingga Allah ingatkan jangan sampai kita mati dalam kondisi di luar Islam. Itu wujud Allah sayang kepada kita. Cuma kadang-kala kita ini masih kurang menyadari ketergantungan kita dia Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung dalam kehidupan. Tapi kita masih belum yakin sepenuhnya bahwa Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Masih mengharapkan ketergantungan kepada makhluknya, manusia. Nah, ini yang perlu kita ancam, masyarakat muslimin. Semoga khutbah singkat yang ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan juga untuk jamaah sekalian. Karena bagaimanapun kita sebagai umat Islam harus saling mengingatkan di antara kita sebagai wujud rasa sayang kepada saudara-saudara kita yang mungkin dia sedang ada di pinggir jurang. Kalau kita dia ingatkan berarti kita tidak sayang kepada saudara kita itu. Tapi kita ingatkan saudara itu ketika sedang berada di jurang, berarti kita sayang kepada saudara kita. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqomah melaksanakan kehidupan beragama kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa hadza astaghfirullahaladzim wal mu'minun innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua kami ingatkan kembali petikan firman Allah tadi yang sudah kami sampaikan. Sebagai orang tua khususnya, ini juga banyak anak-anak, jangan lepaskan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena dulu pernah kami sampaikan, sangat berat tanggung jawab kita sebagai orang tua bila mengabaikan keluarga kita. Kewajiban yang Allah ingatkan untuk menjaga keluarga kita dari kelak siksa api neraka, berwanti-wantilah, perhatikan anak-anak kita. Kita prihatin beberapa berita anak remaja siap untuk melakukan tawuran di tengah malam. Apakah orang tua ini tidak peduli dan tidak memperhatikan bagaimana anaknya itu? Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, semestinya sebelum dia bangun tidur, sebelum dia tidur, hendaknya dia lihat anak-anaknya itu lengkap atau tidak. Memprihatinkan lagi banyak juga anak-anak gadis ABG, perempuan, bukan hanya laki-laki. Kalau laki-laki berkumpul untuk tawuran, ABG berkumpul tengah malam. Kami bertanya-tanya, apakah orang tuanya ini tidak mencari? Kok anak saya nggak ada ya? Mestinya peduli orang tua kepada anaknya. Ini di BKT, kadang-kadang kami iseng survei. Jam 10-11 malam masih banyak anak-anak ABG usia SMP atau SMA masih keluyuran di BKT. Ini berarti orang tuanya tidak bertanggung jawab terhadap anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya dia bersyukur punya anak wanita yang akan menjadi pelindungnya kelak di api neraka nanti. Tapi banyak sekali orang tua yang abai. Bahkan ada semacam guyonan, orang tua lebih peduli pada ayamnya daripada anaknya. Ayam hilang dicari, tapi anak hilang masa bodoh. Nauzubillah min dzalik.
Padahal hal ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua, khususnya bagi orang tua. Amanah yang Allah sudah percayakan kepada kita, jagalah, jaga dan jaga, jangan sampai mereka nanti masuk api neraka. Kita yang mungkin nanti sudah masuk surga, ketika dihisab anak kita protes, saya selama di dunia tidak diperhatikan, tidak dididik, tidak dibimbing oleh orang tua saya, maka kita yang pada saat masuk surga akan ditarik kembali untuk bersama-sama anak kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bersyukurlah yang Allah karunia anak agar betul diperhatikan. Betapa banyak orang yang ingin mempunyai anak keturunan tapi Allah memberikan belum kepercayaannya, dan yang sudah punya jangan diabaikan. Begitu jalankanlah apa yang masukkan. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau kita mengakui sebagai orang yang beriman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bab 2 ini. Marilah kami ingatkan di hari Jumat, perbanyaklah membaca salawat, khususnya salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling sempurna. Dan ini suruhan Allah, betapa Allah dan malaikat saja bersalawat kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Maka kalau kita tidak bersalawat, sangat naib kita. Allah ingatkan, Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima. Kalau kita bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan saja bersalawat, malaikat yang suci saja bersalawat, masa kita yang banyak dosa tidak mau bersalawat? Nauzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum innaka hamidum majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami anak keturunan yang soleh dan solehat, sehat sempurna jasmani maupun rohani. Bimbing ya Allah anak keturunan kami di jalan yang lurus, jalan yang teradi. Bimbing mereka selalu berkepada ya Allah, bimbing mereka selalu sikap mereka sunnah-sunnah Rasul ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi kami, jaga kesehatan kami dari segala malapetaka, bahaya dan bahaya, dari kejahatan makhluk ya Allah, dari kejahatan binatang ya Allah, dari virus corona dan dari taun lainnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pagi mohon dalam setiap seperti kami, kuatkan iman Islam kami ya Allah, tingkatnya ketakwaan kami ya Allah, berikan kesempatan kami selalu menuntut ilmu padamu ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min dawatin la tajabu laha la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.